Podcast Mabit Media. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah habat. Berjumpa lagi kita dalam podcast Mabit Media. Masya Allah. Nah, pada tema kita hari ini, kita akan membahas gimana sih umroh bareng Mabit Tour. Nah, mungkin banyak para calon-calon jamaah atau yang sudah pernah umroh juga sebelumnya dengan travel lain penasaran gimana sih pelayanan, fasilitas, atau trip-trip perjalanan ibadah, umroh, dan wisata bersama Mabit. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama Ustadz kita yang Masya Allah sudah jam terbangnya tinggi bersama Mabit. Hampir setiap tahun itu ada beberapa kali paket perjalanan umrohnya bersama Mabit. Dan siapa dia? Sudah bersama kita Ustadz Syahrul Budiman Habibi Harahap LC. Masya Allah, barakallahu fiik. Bang Iqbal, hayakallah, Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, barakallahu fiikum nih. Masya Allah, tim Mabit Media luar biasa, Masya Allah. Nah, kita ini udah bersama Ustadz Syahrul Budiman nih. Jadi kali ini Ana mau nanya Ustadz, mungkin ini sebagai gambaran juga Ustadz buat calon jamaah dan jamaah umroh yang sudah pernah umroh tapi belum bersama Mabit. Iya. Kan kalau mau daftar kita mau tahu dulu nih Ustadz, gimana sih dalamnya gitu kan Ustadz. Iya, benar. Sebelum daftar mungkin jamaah ini banyak pertimbangan kan Ustadz. Iya, betul. Untuk memilih sebuah travel pasti dia punya banyak pertimbangan. Nah, jadi untuk mempermudah nih Ustadz supaya udahlah nggak usah mikir-mikir lagi. Udah lihat video ini langsung milihnya Mabit gitu kan Ustadz. Gas langsung. Bismillah, Masya Allah. Gini Ustadz, mungkin Ana mau di awal itu karena Ustadz juga sering membawa jamaah di Mabit, bisa nggak kita sharing kepada para pemirsa gimana sih umroh bersama Mabit itu Ustadz, mulai Masya dari Allah. pendaftaran atau manasik dan seterusnya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Baik para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para calon tetamu Allah, Masya Allah, insya Allah ya, yang menyaksikan video ini, semoga insya Allah jadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Oke Bang, jadi Mabit Tour ini Masya Allah untuk kita bilang pelayanan, fasilitas, perhatian, itu sangat luar biasa. Ya, anak akui ini bukan untuk apa juga ya, untuk ingin kita katakan sekedar apa namanya menaikkan nama Mabit, bukan. Karena memang benar. Dimulai dari pendaftaran itu memang secara khusus para tim, bukan hanya admin, tapi para tim itu fast respon. Ketika misalkan ada jamaah yang ingin bertanya tentang umroh atau paket segala macam. Nah, di antara keseriusan tim Mabit, kita itu jemput bola, Bang. Ya, artinya kita tawarkan kepada jamaah untuk kalau boleh ya, kalau diperkenankan kami hadir di rumah Bapak Ibu menjelaskan tentang paket gitu. Supaya memang kita dinilai serius, ya kan? Dinilai serius membuat perjalanan ini. Nah, kalau kita lihat juga kantornya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau untuk di Medan saja kantornya ada 2. Jadi kalau mau mengecek validasi, mengecek apa namanya kebenaran travel ini, Masya Allah kan begitu. Kantor administrasinya, ya kantor pusatnya di Jalan Eka Warni, Bang ya. Dan kantor Mabit Medianya di Jalan Sidodadi. Nah, Mabit Media ini pun sebenarnya adalah salah satu upaya Mabit Tour untuk mengedukasi jamaah umroh, ya Bang ya. Jadi dari sini saja kita udah lihat pelayanannya itu luar biasa. Nah, pendaftarannya itu dipermudah, alhamdulillah. Urusan itu dipermudah. Bahkan informasi-informasi yang sudah itu, Masya Allah, untuk pengurusan paspor saja itu bisa dibantu sama tim Mabit gitu. Jadi jamaah itu enggak ya silakan Bu buat paspor sendiri gitu. Enggak. Jadi Mabit itu mau untuk apa? Membantu jamaah itu untuk kepengurusan paspor. Jadi apa tidak dia misalkan umroh, ya sudah.
Ya kan, tawakal ala Allah. Yang penting dia katanya mau daftar, belum ada paspor, kita bantu buat paspornya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini berkaitan dengan pendaftaran di awal saja, Bang. Mm-mm. Jamaah itu insya Allah sudah bahasanya kepincut ya kan. Kepincut dia. Oh, Masya Allah orang ini ya. Gitulah Bang terkait pendaftaran kurang lebih Bang. Allah alam bishawab. Bahkan mungkin kalau para calon jamaah ini langsung ke kantor, Ustaz, Iya. itu kita ada servis jamaah yang datang mendaftar ke kantor, begitu sampai langsung dihidangkan air zam-zam. Oh iya benar, Masya Allah. Langsung diberikan kurma. Iya. Masya Allah, belum sampai lagi ke sana sudah merasakan nuansa-nuansa Nuansa Arabnya, Arab, nuansa Madinah Mekah. yang gak ada biryaninya aja, Ustaz. Benar, Masya Allah. Kantornya pun Masya Allah kan Bang. Kantornya kita bilang adem kan begitu ya kan. Dan kantornya itu milik langsung oleh bukan sewa, Ustaz. Bukan sewa, benar. Udah milik pribadi lah gitu. Iya, jadi bahasanya kalaupun terjadi sesuatu waliyadzubillah nggak bisa kabur karena Iya. itu pemilik dia. Iya. Tapi kalau yang menyewa bisa jadi itu kan sewa, jadi. pergi dia. Jadi kalaupun mau dituntut segala macam ya, kalau ada sesuatu waliyadzubillah kita nggak menginginkan itu. Artinya insya Allah Mabit ya dengan apa yang sudah ada ini insya Allah sangat-sangat bertanggung jawab insya Allah. Insya Allah. Nah itu tadi kan pendaftaran ya, Ustaz, Iya. ya. Kemudian setelah jamaah mendaftar, biasanya kan jamaah umroh ini ada namanya manasik. Iya. Ya kan, Ustaz? Ada namanya manasik umroh. Iya. Nah itu gimana, Ustaz? Sepengalaman Ustaz melayani jamaah umroh di Mabit tuh prosesnya bagaimana, Ustaz? Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi setelah mendaftar nih Bang ya, mendaftar walaupun hanya dengan DP 1 juta 2 juta, itu jamaah sudah dikasih apa? Perlengkapan itu. Nah, di antara perlengkapannya adalah kain ihram sebagai kebutuhan dia nanti untuk manasik. Selain itu juga supaya jadi pengingat sama dia, pengingat, Masya Allah sebentar lagi aku berangkat gitu kan. Iya. Jadi kita tuh nggak nahan-nahan Bang. 1 juta 2 juta misalkan jamaah masukkan DP, ya kita serahkan perlengkapan selengkap-lengkapnya. Selain untuk mengingatkan dia, ya bahwasanya dia sebentar lagi menjadi temu Allah, supaya dia siapkan spiritualnya, ya kan Bang, supaya dia persiapkan mentalnya juga, ya kan. Di situ ada yang namanya buku manasik. Oke. Di situ ada yang namanya apa? Kain ihram. Nah, ini kebutuhan untuk manasik. Nah, biasanya nanti jamaah diinfokan itu, Bang. Bisa jadi 10 hari sebelum hari H kita berangkat, ya kan? Berangkat ke mana? Ke Mekah ya. Atau mungkin ya kurang dari itu atau lebih dari itu sedikit. Diinfokannya di mana nih, Ustaz? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, Bang. Jadi jamaah itu, Bang, kita buat grupnya. Oh, grup apa nih, Ustaz? Grup untuk jamaah keberangkatan di tanggal tertentu atau di bulan tertentu. Grup WhatsApp ya, Ustaz? Grup WhatsApp. Nah, di situ kita sudah informasikan atau kita informasikan via telepon oleh admin atau japri. Pokoknya insya Allah informasi itu diusahakan sampai kepada jamaah. Harus sampai kepada jamaah. Ya kan, supaya apa? Ya supaya tidak ada terjadi miskomunikasi kan, tidak ada jamaah yang tidak tahu informasi berkaitan jadwal manasik gitu, Bang. Dan ini juga, Ustaz, jamaah yang belum vaksin. Iya. Nah, itu juga Mabitur memberikan pelayanan untuk mengakomodir jamaah yang belum vaksin. Benar. Ke tempat yang sudah kita Iya. bekerja sama di situ, Ustaz. Iya, benar, Masya Allah. Ini di antara pelayanan Mabit. Jadi jamaah itu nggak dibiarkan begitu saja. Makanya di antara kesan umroh sama Mabit ini adalah umroh keluarga. Dan makanya grup itu kita harap jamaah terus berada di dalamnya. Nah, jika ada informasi-informasi berkaitan dengan jamaah di grup itu, tim itu berusaha untuk hadir. Contohnya misalkan pernikahan Iya, atau iya. kemalangan. Itu alhamdulillah ya, selama ini tim itu selalu hadir insya Allah. Ya, baik tempat yang suka ataupun duka. Ini di antara apa namanya? Bentuk kekeluargaan ya di dalam umroh bersama Mabit ini, Bang. Masya Allah. Jadi, Ustaz, setelah jamaah mendaftar, kemudian perlengkapan dibagikan. Iya. Dan ada juga, Ustaz, layanan dari Mabit bagi jamaah yang sudah mendaftar kemudian berhak mendapatkan perlengkapan, khususnya yang di daerah Medan. Iya. Kalau mau diantar,
kita bisa antar. Bener, iya itu anak lihat tuh videonya ada itu, masya Allah. Kita bisa Bang antar. apa tuh? Bang Bang Pandi, Pandi, ya, ya kan, masya Allah. Abang Awa, iya, masya Allah itu. Memang itu sering kalau anak lihat, itu sering, bahkan ke tebing, Oh iya. bahkan ke kisaran, Kisaran. Kita antar Zat. diantar gitu, ya masya Allah. Jadi memang baiknya memang bisnis itu perhitungan boleh dalam arti ya menghitung keuntungan. Tapi perhitungan dalam arti emosional, kebaikan yang sifatnya moral, ini jangan hitung-hitung ya kan Bang. Jadi memang Masya Allah Alhamdulillah, Anda lihat tim Mabit ini ya namanya kita bekerja pasti kita berharap ada cuan di situ kan gitu. Tapi tetap yang namanya kebaikan moral ya Masya Allah ya. Tim Mabit ini ya atau Mabit Tour ini Masya Allah sangat support lah, sangat antusias Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum, Masya Allah. Jadi ketika jamaah sudah mendapatkan perlengkapan tadi, Ya. kan semangatnya, girohnya, motivasinya untuk berangkat kan makin nggak sabar. Oh, kan? Makin benar, menggebu-gebu iya. kan. Nah, kemudian pasti setelah sudah dimasukkan ke dalam sebuah grup WhatsApp tadi, Iya. diinformasikan mengenai jadwal manasik. Benar, Apa selanjutnya, Ustaz? Masya Allah. Ya, kalau kita lihat misalkan yang sudah-sudah di hari H itu biasanya standby tim itu jam 7 di tempat manasik. Nah, tempat manasik ini Mabitur pernah laksanakan di beberapa tempat. Paling utamanya di asrama haji. Oke. Atau Hotel Le Polonia juga atau Hotel Sultan. Jadi memang Mabitur ini berusaha memberikan yang terbaik kepada jamaah untuk manasiknya ya. Sesuai dengan kita katakan regulasi juga, karena terkadang asrama haji nggak bisa dipakai. Iya. Jadi kita mau nggak mau pakai hotel di luar gitu. Nah, namun itu pun, masya Allah, Mabitur berusaha untuk maksimal. Dibuat miniatur Ka'bah, dibuat kita katakan tulisan Sofa Marwa, air Zam-Zam, Makom Ibrahim sebagai apa namanya? Kita bilang sebagai apa tuh namanya, Bang? Penanda lah. Apa? Penanda. Simulasi. Simulasi. Nah, jadi tetap maksimal walaupun di luar asrama haji. Nah itu biasanya tim udah standby jam-jam 7 itu Bang. Padahal kita bilang jamaah itu berkumpul jam 8.30. Tapi tim udah standby jam 1 jam sebelumnya. Karena memang harus dipersiapkan dengan matang. Benar, Ustaz. Dan tim yang turun itu Masya Allah Bang. Nggak kira-kira. Kan gitu. Ya, walaupun misalkan 20 jamaah ya namanya rezeki. Ya kadang banyak dan nggak mesti rezeki itu yang banyak kan nggak mesti kan Bang. Ya sedikit pun itu juga rezeki. Nah kadang memang naik turun. Nah pernah jamaah itu sekitar 20-an Bang ya, 15 tapi tim yang datang hampir sama jumlahnya sama jamaah. Jadi Masya Allah, jadi luar biasa nih, Masya Allah nih. Ini diantara apa namanya keseriusan Mabitur dan tim dalam melayani apa? Jamaah umroh. Nah, beda dengan bukan maksud anak menjatuhkan, tapi anak kan nggak sebutkan nama travelnya. Di mana kita lihat di asrama haji itu bisa dibilang nggak ada timnya, dia saja kayak ustadznya saja gitu, mengumpulkan jamaah begitu kan. Iya. Nah, Allah alam lah gitu, ataupun berdua lah gitu. Tapi kalau Mabitur itu kayaknya nggak pernah berdua, gitu. Berdua misalnya ustadz sama tim gitu, misalnya satu orang nggak pernah, Masya Allah. Nah, kemudian dipersiapkanlah semuanya, Masya Allah, tempat-tempat snacknya dan makan siangnya, Masya Allah. Itu bukan hanya makan siang, ada snacknya, Masya Allah. Jadi Mabitur ya sebagai tim ya kita bilang lapangan itu benar-benar mempersiapkan dengan matang tempat dan sarana prasarana untuk jamaah manasik, Masya Allah. Luar biasa. Itu mungkin sebagai gambaran juga para calon jamaah Mabitur ini, Ustaz. Biasanya manasik itu ngapain aja sih, Ustaz? Masya Allah, iya. Nah, ini menariknya di Mabitur, ya Bang ya. Kita berusaha untuk memperhatikan kondisi jamaah. Nah, maka kan memang kita harapkan jamaah hadir tepat waktu, ya kan? Kalau misalkan cuaca kita katakan sedikit mendung lah kita bilang ya kan. Yeah. Jadi jam-jam 9, jam-jam 10 masih dingin ya kan. Yeah. Tapi kalau terang dia, gitu. Nah, kita dahulukan manasik secara praktek, Bang. Praktek dulu ya, Ustaz. Iya, kalau misalkan teori dulu memang kan seyok ianya gitu ya. Oh, iya. Teori baru praktek gitu ya. Yeah. Tapi di sini kita berpikir bijak. Ini jamaah tidak hanya yang muda-muda. Mungkin kalau muda-muda sekalian apa katanya kan? Olahraga. Sport olahraga ya kan, berkeringat gitu.
Tapi kan di situ ada yang tua, kita bilang kan bisa jadi ada yang berkursi roda atau sama bayinya. Ini kan kasihan. Nah, maka kita bismillah gitu, Bang. Walaupun nanti jamaah agak bingung-bingung ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa karena kita memang jelaskan sedikit teori sedikit tuh. Ketika praktek itu, Bang, kita jelaskan ya namanya apa? Teori sedikit gitu. Seperti kita ibaratkan keluar dari ruangan menuju tempat di mana ada Ka'bah di situ, ya kan? Kita bilang di situ kita bermikot ya, berihram dari mikot. Nah, kemudian setelah itu barulah dari situ kita jalan sambil bertalbiyah gitu. Itulah simulasinya, Bang. Sampai ke Ka'bah ya, simulasi masuk Masjidil Haram, ya kan? Lepaskan sendal ibaratnya, tapi di sana nggak pakai lepas sendal ya kan. Nah, kemudian masuk mendahulukan ke kanan. Kita sampaikan semuanya secara teori di situ juga sedikit saja memang kan gitu kan, supaya tidak terlalu lama jamaah itu berdiri. Kemudian baru ya manasik sebagaimana biasa kita tawaf Ka'bah ya. Kemudian setelah itu kita beritahu ya untuk sholat 2 rakaat sunnah tawaf ya. Kemudian minum air zam-zam, baru kemudian sa'i ya. Selesai sa'i, nah itu kita kadang, Bang, untuk tawaf itu 3 putaran aja, Bang. Putaran pertama menjelaskan, ya kan. Kemudian putaran kedua kita katakan saya bimbing. Nah, putaran ketiga itu masing-masing ibaratnya. Seandainya suatu saat nanti jamaah itu umroh mandiri gitu setelah umroh yang pertama. Nah, kemudian jadi sesingkat itu. Jadi walaupun dibilang praktek, aduh capek kali lah, insya Allah enggak. Jadi singkat saja 3 putaran saja. Nah, sa'inya 1 putaran saja. Karena lumayan jauh tuh, Bang ya. Sa'inya tuh lumayan jauh gitu. Tapi tetap kita jelaskan di situ apa yang layak dan yang tidak layak di tempat sa'i, kita bilang. Seperti selesai sa'i jangan mencukur apa? Mencukur rambut di pintu keluar Marwah. Nah, ini sebagai bentuk himbauan juga, Bang, sekalian ya kan, kepada para jamaah umrah seluruhnya. Ya, Anda yang menggunting rambut di situ, Anda mengotori tempat sa'i, atau setidaknya Anda mengotori masjid. Kenapa? Karena lakukan sesuatu pada tempatnya, udah ada tempatnya, Bang. Udah ada tempatnya. Nah, jadi perbuatan itu bisa dibilang termasuk perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan. Dan dikhawatirkan tersingkap aurat di situ. Tersingkap aurat bagi yang perempuan. Makanya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk umroh kita ini, Bang. Nah, kemudian setelah itu kita informasikan jamaah ya selesai sa'i, tahalul, selesai tahalul sudah masuk ke ruangan lagi. Sesimpel itu, sesingkat itu. Nah, tadi kan Ustaz setelah prakteknya gitu, Ustaz. Ya. Saat manasik. Dan alhamdulillah kan memang asrama haji kita ini yang ada di Medan ini alhamdulillah semuanya rukun-rukun dan wajib-wajib umroh, bahkan haji lengkap ya, Ustaz. Iya, benar, ada jamarot gitu ya. Kemudian setelah jamaah praktek, kemana lagi jamaah, Ustaz? Saat manasik itu, Ustaz? Ya, ini setelah praktek kita kasih break dulu jamaah ya kan, Bang. Kita kasih bernapas dulu ya kan. Alhamdulillah jamaah mabit itu difasilitasi dengan snack, alhamdulillah. Jadi ya mungkin break 10 menit lah, Bang, kurang lebih 10 menit. Ya sambil nunggu jamaah yang lain datang juga begitu kan. Di ruangan ya, Ustaz? Di ruangan, Masya Allah, di ruangan yang ber-AC tentunya ya kan, bukan di masjid ya kan. Kenapa Pak Ustaz? Kalau misalnya kan ada memang sebagian yang manasiknya itu di masjid gitu, Ustaz. Apa rambu-rambunya atau layak atau tidak gitu, atau bagaimana, Ustaz, sebenarnya? Bismillah. Sebenarnya ini ada pro kontra, Bang ya. Karena kan bisa jadi berkaitan dengan budget ya, travel tertentu. Bisa jadi memang budget travel itu murah karena memang nggak ada fasilitas manasik seperti yang mungkin kita buat begitu. Nah, kalau memang tujuan dari manasik itu adalah lita'lim, memang untuk pembelajaran, memang untuk majelis ilmu, ya nggak mungkin dia terlarang. Dia malah luar biasa kan begitu kan. Majelis ilmu diadakan di masjid, jelas itu lebih utama. Tapi kalau misalkan di situ ada niat, nah ini dia, Bang. Karena kita dihukumi dengan niat kita. Ada niat promosi, ini nggak bisa. Promosi di dalam masjid. Artinya dia sama dengan menawarkan apa? Jual belinya. Nah, jadi memang Allahu a'lam, Bang ya. Ya, ini saran kita. Kalaupun memang manasik itu ingin dilakukan di masjid,
maka jangan bawa simbol-simbol travel, jangan bawa yang namanya kita katakan promosi-promosi lah. Nah, ini dikhawatirkan kan gitu Bang. Tapi kalau misalkan dia lakukan di halaman masjid, jelas kan di halaman masjid boleh kita jual beli kan begitu kan, tidak ada masalah. Nah, itulah Bang. Semoga Allah menjaga kita ya kan Bang. Nah, jadi jamaah tadi diarahkan ke ruangan yang sudah disediakan. Iya, ke ruangan kita Masya Allah ada. Setelah itu masuk ke sesi teori. Iya, Masya Allah. Teori ini alhamdulillah kita usahakan jamaah itu ya terfasilitasi dengan slide Bang, dengan proyektor kan gitu kan. Alhamdulillah tim Mabit ini berusaha maksimal ya, sehingga jamaah itu setidaknya dia bisa melihat poin-poin yang penting ya dalam teori. Karena kalau kita katakan teori manasik umroh itu ya sebenarnya panjang Bang. Cuma kita berusaha untuk menyederhanakan dengan namanya PowerPoint. Berarti poin-poinnya aja ya kan. Poin-poin. Kemudian setelah teori di situ juga lah kita sampaikan permasalahan teknis Bang. Nah biasanya menyampaikan masalah teknis ini Ustadz Sarbini ya kan. Masya Allah. Nah baru di akhir ya Bang, maksudnya di akhir sebelum penutupan kita buka sesi tanya jawab. Nah ini di sini yang menariknya sesi tanya jawab ini kan, karena bisa jadi di penjelasan kita pada sesi teori ada yang tidak tersampaikan. Betul. Nah ini kan hal yang wajar. Tinggal memang kita buka sesi tanya jawab untuk jamaah dan itu tidak kita batasi. Ya sampai jamaah udah nggak ada lagi gitu ya pertanyaan. Baru ya kita tutup ya kan Bang, kita tutup kemudian sebagai bentuk dokumentasi dan validasi bahwasanya travel ini memang benar mengadakan manasik ya kita buat sesi foto. Ya Bang ya, ini bukan maknanya untuk riaan gitu, tapi memang ya dalam bisnis itu kita harus ada bukti otentik gitu ya. Harus ada bukti kan gitu kan. Mana nih orang ini buat manasik enggak ada apa. Karena memang dibutuhkan sekarang ini kan gitu Bang ya. Iya. Ini kan kita ingin orang itu percaya kepada kita ya dengan bukti yang benar-benar maksimal. Nah, maka kita minta kepada jamaah ya sedikit waktu untuk kita baris-baris ya kan Bang. Kita buat sub, kemudian kita foto dan di situ juga kita kasih tahu yelnya. Masya Allah. Ini penting sebagai bentuk ya tanda pengenal mabit lah. Ciri khas mabit. Mabitur umroh mabrur. Masya Allah gitu. Jadi sedikit agak melenceng nih Ustaz. Memang di zaman sekarang ini Ustaz, bukti itu perlu Ustaz. Terutama seperti yang alhamdulillah nih Ustaz, ini informasi juga untuk para penonton Mabit Media. Alhamdulillah Mabit Tour PT Mabit Najla Iman terakreditasi A. Oh iya Masya Allah, itu pas sana lagi umrah tuh ya. Betul Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan syarat-syaratnya Ustaz, itu butuh evidence. Evidence itu bukti. Iya. Mana buktinya hotelnya di sini, jaraknya sini, harus ada dalam bentuk foto, video, rinci semua harus ada buktinya Ustaz. Mana bukti melayani jamaahnya, misalnya mana bukti ketika melayani jamaah di sana kita menyediakan obat-obatan, mana bukti makanannya ada 3 kali sehari, semua harus ada buktinya Ustaz. Benar Masya Allah. Artinya secara langsung atau tidak langsung pemerintah kita atau regulasi pemerintah kita menyarankan umroh bersama Mabitur. Alhamdulillah. Karena terakreditas A ya kan gitu. Jadi ibaratnya kalian sini nih kalau mau umroh gitu. Nah, karena mereka sendiri bahasanya sudah memberikan persetujuan bahwasanya umroh bersama Mabitur adalah suatu pilihan gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah ini kebaikan dari Allah ini. Kalau kita nggak memiliki kemampuan Bang ya, tetap walaupun kita punya usaha di situ, kita libatkan Allah Subhanahu wa taala kan begitu Bang ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Jadi jamaah itu setelah diinformasikan jadwal manasik, melakukan manasik mulai dari kedatangan sampai selesai, semua agendanya semua acaranya itu teragendakan. Masya Allah. Dan ada bagian-bagian sesi-sesi yang memang itu sangat bermanfaat untuk calon jamaah yang mau berangkat tadi saya. Dan terorganisir. Tim Mabit Media ya dia berada pada posisinya. Pokoknya Masya Allah semuanya ada posisinya di situ. Ya si admin di situ mendata jamaah, ya kan.
pembimbing atau tour leader hadir ya seperti Ustadz Sarbini sebagai manajemen menyampaikan teknis ada di situ. Semuanya ada posisinya di situ, Masya Allah. Tidak ada yang kosong di situ, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, dan terkait teknis tadi Ustaz, jamaah diinformasikan mulai dari kumpul di bandara jam berapa, kemudian nanti di sana terkait internet, terkait mungkin hotel atau situasi cuaca dan lain-lain itu semua diinformasikan. Diinformasikan, Masya Allah, diinformasikan semua secara detail dan informasi itu kita dapat dari relasi kita yang ada di sana atau jamaah yang sedang ada di sana. Karena kan Masya Allah, alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada Mabitur, semoga jadi keberkahan. Jadi keberangkatan yang mau berangkat September nanti ini dapat informasi dari jamaah yang bulan Agustus. Masya Allah. Jadi jamaah yang Oktober dapat informasi dari yang September. Jadi bisa kita bilang semi real time gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Mabit juga ada tim yang di sana. Ada tim di sana begitu, Masya Allah. Yang mukim di sana. Iya, yang mukim di sana, Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu tadi kita bicara manasik nih Ustaz. Kita belum berangkat nih. Iya belum berangkat nih ya. Masya Allah. Belum berangkat nih kan Ustaz. Coba kita sekarang bahas mengenai keberangkatan. Iya, Masya Allah. Gimana gambarannya Ustaz saat mau berangkat nih di bandara, terus terbang nanti sampai sana, gimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah ini Bang Mabitur ini berusaha memberikan pelayanan terus kepada jamaah. Seandainya nih ada jamaah yang kepayahan dan kesusahan, bisa nggak koper kami dijemput? Kami kayaknya nggak bisa datang. Kan 4 jam sebelum keberangkatan tuh, 4 jam sebelum keberangkatan itu ya relatif lah bagi masing-masing kan begitu. Ada yang mungkin nggak bisa nih. Nah sebenarnya keperluannya adalah koper kan Bang gitu ya, mau check in kan itu, kopernya harus duluan, dijemput Bang. Masya Allah. Jadi kalau memang perlu dijemput karena kita katakan jamaah ini memang ada problem, ya itu dijemput, diusahakan dijemput. Nah kemudian jamaah-jamaah yang dari Tabaksel itu Masya Allah ditemenin Bang. Ya kan, alhamdulillah kita ada cabang di Tabaksel itu jamaah yang mungkin dari Tabaksel itu ditemani sama kita katakan tim di Tabaksel itu, supaya jamaah ya terus ditemenin, didampingi, Masya Allah, alhamdulillah. Tidak dilepas begitu saja. Enggak dilepas begitu saja. Jadi memang pelayanan itu kita usahakan maksimal karena ini adalah tamu Allah. Ya kalau misalkan ada sesuatu kebaikan kita kepada tamu Allah. Kalau ada sesuatu tipu, maka tipuan itu kepada tamu Allah ini berbahaya sekali Bang. Baik dunia ataupun akhirat itu berbahaya, waliyadzubillah. Makanya langgengnya suatu travel ini kan dilihat bagaimana dia memperlakukan jamaah. Nah makanya ini sedikit melenceng sedikit Bang ya. Misalkan kalau terjadi suatu kendala, misalkan kita bilang suatu kendala pada hotel, travel itu nggak boleh bilang sabar ya Pak ya, mau kayak mana lagi kita Pak ya. Yang harusnya sabar itu antum sebagai pemilik travel. Antum yang sabar, antum harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan flyer hotelnya gitu. Jangan hanya sekedar startup di Mekah. Startup di Mekah banyak ya kan gitu. Jadi harus benar-benar startup. Ketika tidak sesuai, jangan jamaah yang disuruh sabar. Sabar ya Pak ya. Lah antum yang sabar. Antum harus mau rugi sabar. Kan gitu. Nah, jadi alhamdulillah sampai saat ini Mabitur itu selalu komitmen berkaitan dengan masalah itu Bang. Maka mulai dari jamaah itu kita katakan fasilitasi jika memang saat itu dibutuhkan, jamaah itu difasilitasi di Hotel Anara, ruang tunggu di Hotel Anara gitu. Kalau memang bertepatan dengan kita bilang makan sarapan atau makan siang, itu kita letak jamaah di kita bilang lounge-nya Hotel Anara. Ini sebagai bentuk fasilitas jamaah untuk jamaah. Kemudian juga Bang, di situ kita sempatkan untuk pemantapan manasik itu, Masya Allah. Ya, nah berkaitan dengan jamaah yang datang dengan kopernya, jangan khawatir. Jamaah itu nggak bawa kopernya sendiri kemana? Ke ruangan atau kita bilang ke counter. Tim udah standby di situ, Masya Allah. 2, 3 orang, 4 orang tim standby, Masya Allah. Untuk apa? Untuk mengurus masalah koper ini. Jadi pokoknya jamaah itu bisa dibilang sedikitlah lelahnya. Ya, nah jadi jamaah kita ngedrop ngedrop kita bilang koper, kita bilang kan ke tim kan begitu kan, tim bawa ke counter, kemudian ada tim yang mengantar jamaah ke
titik kumpul. Jadi nggak dibiarkan begitu saja. Masya Allah jamaah itu berjalan gitu. Kemudian kita sampaikan ya pemantapan manasik di situ. Kalau dia sarapan di Hotel Anara, restorannya Hanara. Kalau misalkan makan siang ya makan siang di restorannya Anara. Kemudian jamaah, masya Allah dikumpulkan, dibagi paspor mereka, tiket mereka, name tag-nya, segala apa yang dibutuhkan jamaah. Masya Allah itu dibagi semuanya. Kemudian sebagaimana yang tadi sesi foto sebelum berangkat nih, masya Allah, supaya ya dokumentasi kan gitu kan, validasi bahwasanya travel ini memang memberangkatkan jamaahnya apa gitu dengan bukti paspor dan tiket ibaratnya begitu. Karena kan ada kasus-kasus travel di mana jamaahnya disuruh ke bandara. Tapi nggak ada orangnya bang di situ. Kasihan sekali ya. Ada kasus gitu. Ya kita mau bantu gimana kan begitu kan. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah ya Ustaz ya. Jadi dari sejak keberangkatan tim ada yang menyambut ada yang menghandle jamaahnya setelah kopra disambut. Benar. Kemudian difasilitasi dengan makanan juga. Benar. Dan ada sedikit bimbingan lagi. Benar. Dan disitulah juga ada sosialisasi, dibagikan ID card, paspor dan lain-lain. Lain-lain nih, masya Allah. Ini berangkat nih Ustaz. Berangkat, terbang lah ya kan Ustaz. Iya benar. Katakanlah Jeddah dulu nih Ustaz. Umroh dulu. Benar, umroh. Gimana nih Ustaz gambarannya untuk yang umroh? Iya. Umroh bersama Mabit, rutenya Jeddah umroh dulu, gimana Ustaz? Iya, masya Allah. Nah ini yang menjadi poin poin yang paling penting di Mabitur. Mabitur ini berusaha melihat bagaimana kondisi jamaah. Ini rencana kita ya. Semoga rencana kita ini adalah apa yang Allah rencanakan kan begitu. Nah, jadi Mabitur memilih untuk umroh dulu bang. Karena melihat kondisi jamaah, biasanya kalau di Madinah mereka udah lelah dulu, demam dia. Karena masya Allah maksimal di Madinahnya. Jadi pas ke Mekahnya yang utamanya malah jatuh sakit. Nah maka kita ambil pilihan umroh dulu nih. Biasanya begitu memang Mabitur. Nah kalau dia transit ya bang ya, kalau dia transit maka kita misalkan ya transit di Malaysia itu biasanya kita ganti ihram di situ bang. Dan terkadang pun kita pemantapan lagi di situ. Kalau misalkan dia direct, biasanya kita ganti di gate. Biasanya di situ kita ganti bang. Nah yang biasanya kita ganti itu kalau yang bapak-bapak hanya sarungnya saja. Jadi dia nggak pakai celana di situ, tapi pakai apa? Pakai kain ihram yang di bawahnya saja. Nah yang atas itu tetap pakai kaos atau pakai kemejanya. Nanti kira-kira 30 menit ya kata pramugarinya ya 30 menit lagi kita akan berada di atas Yalamlam, mikot Yalamlam. Karena kan memang kalau kita umroh dulu misalkan kita mikotnya berada di dalam pesawat bang. Ya ketika berada di Yalamlam. Nah di situ 30 menit biasanya kami kayak anak itu biasanya keliling tuh bang. Ya anak sama turun itu keliling ya kan ke bapak-bapak sama ibu-ibu yang mungkin tertidur. Bapak-bapak suruh kita ganti. Ya kan, baju dengan kain ihramnya, masya Allah. Berarti jamaah dicek lagi Ustaz ya? Dicek bang, dicek. Jangan sampai ada yang terlewat ya? Jangan sampai ada gitu. Jadi kalau udah kata pramugari 30 menit lagi, nah itu harus ganti baju bang, dengan kain ihram yang selempang yang di atasnya. Nah itu kita bangunin jamaah dan kita ingatkan jamaah untuk tidak tidur di 30 menit ini, karena sebentar lagi tuh bang, hitungannya kan sebentar lagi. Khawatir kalau ketiduran. Nah jadi setelah ganti ya, nah di 5 menit kata pramugari 5 menit lagi kita akan berada di Yalamlam. Nah itu kita nggak duduk tuh bang, pembimbing berdiri itu kita ya, berdiri menunggu bang, menunggu pramugari bilang kita berada di atas Yalamlam. Nah itu kita bimbing bang, bapak ibu kita pandu, bukan berjamaah niatnya, bukan memandu. Kita pandu ya bapak ibu ya, niatnya niat ihramnya kita pandu tuh bang ya, labbaika Allahumma umrotan. Kita pandu ya. Kalau misalkan jamaah ada yang mau baca sendiri gak ada masalah, maksudnya kan kita pandu supaya jamaah itu ngeh gitu. Khawatir tuh bang kalau ada jamaah yang nggak ngeh selesai kan gitu, kasihan jamaahnya ya kan, berarti dia nggak ihram di situ, gawat kan gitu. Nah jadi itu kita cek ya, bapak ayo pak begitu, bapak ayo pak gitu. Dan memang alhamdulillah insya Allah tim Mabit ini berusaha untuk menjadikan jamaah ya, menjadikan jamaah di satu barisan
di pesawat ini diusahakan selalu Iya, iya. begitu Bang. Walaupun memang misalkan terjadi apa namanya yang tidak kita inginkan, maka ini di luar dari kendali kita tentunya. Tapi tim mabit yang check in ya yang di Iya. bandara ini berusaha untuk ya menjadikan jamaah di satu barisan supaya lebih mudah untuk dipantau gitu Bang, Masya Allah. Nah setelah itu kita pandu jamaah. Jadi sekali lagi kita bukan mengajak jamaah membaca secara berjamaah gitu ya, karena kan memang nggak ada sunnah berjamaah dia membaca itu masing-masing. Masing-masing. Tapi maksudnya di sini adalah kita pandu dia Bang, kita pandu. Ya Bapak Ibu ya, saya pandu ya. Labbaik Allahumma labbaik begitu. Nah, ini bukan maksudnya kita melakukan apa yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi adalah kita memandu. Karena di situ enggak sama pemahamannya dalam arti pengetahuannya. Nah, yang gitu kan. Maksudnya adalah pengetahuannya, enggak sama pengetahuannya. Ada yang dia enggak tahu. Iya. Ya kita pandu lah Bang. Ya Ibu, labbaik Allahumma labbaik. Namanya orang tua atau ya kita bilang orang yang awam. Nah, setelah itu barulah landing di Jeddah. Ya di Jeddah itu jamaah sama sekali tidak direpotkan. Ya. Masuk imigrasi, keluar bandara, langsung masuk bus. Koper siapa Ustaz? Ya, yang ngambil Iya. koper sudah ada timnya di situ, Masya Allah. Kita punya tim handling yang Masya Allah luar biasa. Ya, yang ada di Jeddah. Jadi jamaah keluar bandara langsung masuk bus. Dan busnya itu insya Allah tidak jauh dari tempat keluar jamaah. Di parkirannya itu, insya Allah Iya, nggak jauh dari parkiran tempat keluar jamaah. Insya Allah jamaah kita usahakan tidak lelah. Kalaupun lelah, ya memang harus lelah. Namanya perjalanan ya kan Bang. Nah, kemudian semua koper sudah masuk ke bus, ya kemudian jamaah pun berangkat. Nah, tidak lupa kita terus kasih bimbingan kepada jamaah Bang. Doa naik kendaraan, doa safar, itu kita bimbing terus. Kemudian kita bimbing talbiyahnya, jangan pernah berhenti talbiyah sampai mungkin lelah. Iya. Ya, terus kita kasih tahu untuk menjaga pelanggaran-pelanggaran karena ini sudah ihram. Iya. Jangan marah-marah, jangan berdebat, jangan berkata kasar, atau pelanggaran-pelanggaran yang bisa kena dam seperti mencabut bulu-bulu atau seperti kita katakan membunuh hewan kan begitu kan Bang. Pokoknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat membuat kita kena denda atau bayar dam gitu Bang, Masya Allah. Insya Allah. Jadi di bandara pun ada yang menyambut ya. Ada yang menyambut Bang, Masya Allah luar Dan biasa. jamaah bawa badan aja Ustaz ya. Bawa badan aja Koper bagasinya itu nanti ketemunya di hotel lagi. di Ustaz? hotel, di hotel lagi ya. Pokoknya jamaah yang kita bilang butuh bantuan, ya bahkan kita berinisiatif. Kamar berapa Pak? Dibantu, kita antar sampai kamar, gitu kan? Nah, pokoknya kita berusaha untuk melayani jamaah, tapi tentunya jamaah banyak ya kan Bang ya. Iya. Kita kadang bantu mana yang sangat butuh bantuan. Kan gitu. Bukan berarti tidak membantu Bapak. Kalau masih muda ngapain kita bantu untuk antarkan kopernya ke kamar? Kan kira-kira begitu Bang. Kan gitu kan. Tapi kalau di situ ada yang tua sehingga tidak terlayani kan kasihan dia. Iya. Jadi insya Allah jamaah pun paham dalam masalah ini. Ya, kalau dia sanggup nggak apa-apa Pak Ustadz, aman Pak Ustadz, sendiri Pak Ustadz. Kalau ibu-ibu ini kan seringnya butuh bantuan, ya kan? Atau yang tua, bapak-bapak yang tua. Sampailah jamaah ke Iya. hotel nih. Iya benar. Setelah perjalanan dari Jeddah Ke Mekah. ke Mekah. Berapa Iya. jam tuh Ustaz? Kurang lebih 2 jam Bang. 2 jam. 1 atau 2 jam lah kurang lebih. Kurang lebih. Sampai di Mekah, masuk ke hotel. Masuk ke hotel. Biasa sesampai di hotel tuh apa dulu yang dilakukan biasa Ustaz? Sampai di hotel itu biasa jamaah itu kita arahkan ke restoran Bang. Oke. Ya, biasanya kan sampai itu malam biasanya. Jadi sampai di restoran ya kita arahkan jamaah untuk makan malam. Nah, ini tim yang ada di Saudi atau yang berangkat dari Indonesia, Iya. sibuklah ngatur kamar. Ya kan, ngatur kunci kamar gitu. Menentukan nih dengan cermat lah bahwasanya ini jamaah keluarga, ya kan, ini jamaah yang begini segala macam. Ini benar-benar kita pikirkan Bang, supaya tidak ada komplain kan begitu kan. Jadi kita usahakan nih bagaimana kita menentukan jamaah ini di kamar ini. Jadi memang sedetail itu perhatian kita, nggak udahlah situ aja nggak gitu. Jadi kita pikirkan nih jamaah ini di kamar ini gitu. Gitu Bang. Tapi
room list itu Iya. sudah diatur sedemikian rupa Iya. oleh admin Benar. sejak sebelum berangkat. Sebelum. Cuma kan nomor kamar atau lantai kamar, ini ada yang tua segala macam. Itulah yang Iya. disusun. Benar. Jadi kemudian ini kamar misalkan lantai 2 misalkan. Oke. Di lantai 2 ada 4 kamar contohnya misalkan. Hmm. Ini yang berkeluarga ada 2-3 kamar nih. Ini Iya. tentunya kita utamakan kira-kira begitu. Hmm. Supaya itu tadi kan supaya mereka ya itu tadi karena berkeluarga. Ya, tidak terpisah-pisah. Tidak terpisah-pisah itu maksudnya gitu. Kalau room listnya Masya Allah Alhamdulillah maksudnya nama-namanya itu sudah diatur oleh admin. Hanya saja pengaturan kamar itu saja, Kamarnya, peletakannya itu. Misalnya dia harus bersebelahan karena berkeluarga, Nah, benar. kita susunlah di situ. Kita Ustaz, ya. susunlah di situ. Kalau itu kan bukan admin yang ngatur, Betul, kita yang ngatur di lapangan gitu Betul, kan. Admin menyusun kita bilang list namanya gitu kan. Misalkan kuat Iya. namanya ini double namanya itu kan admin kan gitu Iya. kan. Nah untuk yang mengatur kamar ini ini jamaah kamarnya di mana, yaitu tim yang ada di lapangan di Saudi. Masya Allah. Masya Allah. Dan itu kita benar-benar pikir nih aman gak nih Ya, jamaah ya, ya. kalau di sini kita pikirkan gitu kan. Bukan maksudnya pilih kasih, bukan. Ya, ya. Maksudnya kita benar-benar mengutamakan jamaah yang membutuhkan. Nah tentunya kalau kita berlapang dada sebagai jamaah, insya Allah Allah letak di situ pahala. Jadi pahala itu bukan hanya kita tawaf sa'i saja gitu. Tapi ketika kita mendahulukan saudara kita yang memang itu butuh dan kita tidak ego, Ya. aku kan juga jamaah. Ya. Ya, aku juga diperlakukan juga dong seperti ini misalkan contohnya. Ya benar Pak, itu benar itu. Cuma kan Bapak sebagai seorang Muslim, ini ada saudara Bapak yang lebih membutuhkan. Masa Bapak nggak mau berlapang dada? Nah ini kan kembali tidak hanya kepada pelayanan atau jasa, Ya. tapi kembali kepada itu tadi kita ini seorang Muslim. Apakah kita berlapang dada terhadap saudara kita yang memang benar-benar membutuhkan? Nah, di sini diuji Bang, jamaah itu. Diuji di sini jamaah itu. Sedang ihram lagi Ustaz. Sedang ihram lagi. Kalau dia berlapang dada, Allah akan jadikan di situ pahala besar, Bang. Tapi ini sebenarnya Ustaz, hal yang normal atau ya mungkin gini Ustaz ya, jamaah mungkin sebagian jamaah mindsetnya itu dia ibaratnya terima bersih aja, Iya. semua harus serba perfect Iya. gitu. Mungkin jamaah perlu dipahamkan juga, artinya ada kondisi-kondisi seperti ini Ustaz ya. Iya. Memang Bang, kalau kondisi lapangan kayak ana lah ya, yang udah bolak-balik umroh kita bilang gitu ya, bukan ta'ajuban ya, bukan untuk ujub ya. Bisa dibilang Bang, kita itu macam merasa mendapatkan itu pertama kali gitu. Jadi memang psikologisnya begitu. Walaupun kita udah pengalaman, tetap kita apa bahasanya itu? Karena mental atau apa bahasanya itu ya kan, dikejutkan gitu. Tetap merasa dikejutkan gitu. Namun karena kita punya pengalaman, nah sikap kita sudah paham gitu. Artinya kita juga kaget loh, kok begini ya begitu. Oh, kok begini ya gitu. Padahal kita udah sering. Nah, artinya walaupun memang kita katakan ini perjalanan umroh, ibadah, pelayanan, jasa, yang namanya miss itu tetap kita tuh nggak paham gitu. Nggak tahu itu ternyata di situ kenanya. Bukan kita setting jamaah kena masalah, enggak. Artinya kita sendiri sebagai tim, sebagai pembimbing, tour leader pun juga menyangka itu terjadi. Contohnya misalkan ada suatu kejadian. Jadi pengalaman-pengalaman itu bisa dibilang sebenarnya baru pengalaman itu. Terus baru. Karena kondisinya nggak tetap dia Bang. Di sana nggak tetap kondisinya. Oke. Jadi sampailah jamaah di ruang makan tadi, Iya. dibagikan kunci kamarnya, kemudian ditentukan koper ada di lantai berapa. Iya, gitu ya, benar. Ustaz ya. Untuk jamaah yang tua, Kita bantu ke depan kamar. depan kamarnya. Masuk ke dalam kamar malah. Iya. Kopernya. Oke. Jamaah beristirahat sebentar, Sebentar betul. kemudian umroh ya Ustaz. Iya, kemudian kita kumpulkan jamaah. Kita bilang patokannya begini Bang biasanya. Setengah jam lah kita bilang setelah Bapak Ibu masuk ke kamar saya bilang.
kita kumpul di lobi hotel. Jangan lama-lama pula di kamar, tidur pula nanti kan gitu kan. Gawat kita kalau tidur jamaah, kita bangunin lagi. Nah, jadi jamaah ngapain sih Ustadz? Nah, sebenarnya fokusnya adalah kalau seandainya pakaiannya atau kain ihramnya terkena najis, ada salinannya, dia salin lah itu. Nah, kemudian dia berwudu, bersuci. Oke. Nah, karena kan dia mau umroh kan, tawaf itu kan harus bersuci, dia harus suci kan begitu ya. Nah, jadi nggak lama-lama Bang, paling 30 menit setelah dia masuk kamar. Masuk kamar. Kan begitu kan, karena mungkin kan masing-masing ada hajatnya begitu kan Bang ya. Nah, kita kumpul 30 menit. Dari 30 menit itu di situ kita simulasikan barisan Bang. Nanti ketika di tawaf. Nah, dari hotel itu. Dari hotel. Nah, kira-kira begini. Nah, kita punya kebijakan di mana bukan untuk merendahkan, yang paling tua dan yang paling lemah itu di depan Bang. Loh, kok malah mereka yang di depan? Iya, supaya yang muda dan yang kuat mengimbangi yang lemah. Bukan yang lemah mengimbangi yang kuat. Ketinggalan lah ya kan? Ketinggalan. Nah, kemudian kita buat ibu-ibu di tengah dan bapak-bapak yang agak kuat menutup di belakang. Nah, kita buatlah pengaturan seperti ini. Formasinya lah. Formasinya Bang. Kita usahakan seperti ini dan memang kita harapkan jamaah tidak keluarlah kiranya. Kalau memang tidak ada hal yang mendesak, tidak keluar dari barisan yang seperti ini. Nah, pembimbing berada di depan, sedangkan tour leader berada di belakang atau mutaif di belakang. Jadi Masya Allah terjaga Insya Allah. Kemudian berjalanlah ke Masjidil Haram sambil bertalbiyah Bang. Kita ingatkan bertalbiyah sambil kita mengenalkan bangunan-bangunan yang kiranya menjadi pengenal ya untuk jamaah pulang ke hotel atau ke Masjidil Haram. Ini Bu ya tandanya ya. Tanda yang paling mencolok sebenarnya gampang ya, seperti WC3 ya, atau tower Zam-Zam yang besar itu yang tinggi itu, itu bisa jadi apa? Pengenal jamaah kalau mau pergi ke hotel atau ke Masjidil Haram. Sesampainya di Masjidil Haram, kita edukasi jamaah ya. Ini kita sudah berada di masjid, jaga adab-adab masjid ya, mendahulukan kaki kanan, berzikir sebelum masuk ya. Kemudian ketika kita melihat Ka'bah, kan turun dari eskalator tuh kan, Pak. Ketika kita melihat Ka'bah, maka terhenti talbiyah, kita ganti dengan Allahumma antas salam, kan gitu Bang ya. Nah, di situ jamaah yang bapak-bapak ya, kita ingatkan untuk membuka lengan kanannya kan gitu kan. Lengan kanannya sunnah ittiba namanya kan. Sunnah membuka lengan tangan pada saat tawaf saja Bang. Nah, di situ kita susun lagi formasi Bang. Kita susun lagi formasi ya kan. Kemudian kita kasih arahan dan peringatan kepada jamaah bahwa dimulainya talbiyah patokannya adalah diri sendiri ketika sejajar dengan Hajar Aswad. Bukan pembimbing yang sejajar, tapi kita sendiri. Itu kita kasih tahu terus supaya jangan ada yang melewati atau ya sebelum sampai di Hajar Aswad dia sudah takbir. Ini bisa keliru kan Bang? Latah dia Latah dia. Yang depan udah mengangkat tangan kan ke Hajar Aswad, dia juga ikut. Dia ikut. Ini keliru pastinya. Kemudian kita bimbing jamaah, ya kita atur terus jamaah, kita perhatikan terus jamaah sampai selesai tawaf dan kita ingatkan ya, Bapak Ibu tuh multazam, silakan khususkan doa permasalahan kehidupan karena multazam kan Bang tepat yang paling mustajab kan begitu kan. Nah, kemudian setelah tawaf ya kita mencari tempat sholat sunnah yang agak lapang untuk jamaah, yang tidak sempit-sempitan. Ini diantara usaha kita untuk supaya jamaah itu nyaman. Jadi kita nggak mau jadikan jamaah itu di tempat yang crowded lah kita bilang. Ini kan susah Bang. Jadi kita agak lapang walaupun agak jauh dari makam Ibrahim. Situlah sholat sunnah. Disitulah kita bilang jamaah kita kasih waktu untuk berdoa atau untuk berduaan sama suaminya berdoa misalkan begitu kan. Nah di situ juga kita minta kesediaan jamaah untuk dokumentasi Bang. Bahwasanya memang Mabitur ini adalah travel yang memang benar amanah mengantarkan jamaahnya umroh. Ada buktinya itu jamaah, bukan AI kan gitu kan. Memang ada buktinya tuh jamaahnya tuh udah selesai umroh tuh. Bukan maksudnya riya bukan. Tapi ini validasi kan. Dan ini
mubah, boleh saja. Hanya saja ya mungkin kita menjaga adab saja kan begitu. Tidak teriak-teriak begitu kan Bang ya. Makanya kita nggak ada yel-yel di situ Bang. Mabitur nggak ada. Nggak, insya Allah nggak. Cuma sekedar foto saja, udah segitu. Ya. Nah kemudian dari situlah jamaah kita arahkan minum air zam-zam. Nah, minum air zam-zam, selesai minum air zam-zam, jamaah kita arahkan ke tempat sa'i. Di tempat sa'i ya di situ kita kasih terus bimbingan sampai di mana ini di antara kita bilang kelebihan lah, kita bilang kelebihan Mabitur, di mana pembimbing di travel Mabitur itu berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Di antara sunnah yang ditinggalkan nih Bang, cuma memang kita bilang ditinggalkan dalam arti bisa jadi kan gitu, bisa jadi karena ada sesuatu, yaitu ketika menaiki Bukit Safa kita berhenti di situ Bang. Kita baca zikir yang panjang itu, kemudian kita selingi dengan doa, zikir lagi, doa lagi, zikir lagi, doa lagi. Nah itu banyak itu banyak travel yang tidak melakukannya. Sekedar lewat aja berarti. Sekedar lewat saja. Ah ini kan kita nggak bisa bilang keliru secara mutlak, enggak. Cuma kan sayang sekali jamaah yang susah payah mengeluarkan uang, kita nggak mau memberhentikan mereka atau tidak mau membuat mereka lelah menetap di sofa gitu. Padahal tuh tempat mustajab doa juga. Tempat mustajab juga. Dan Rasulullah diriwayatkan lama di situ berdoa. Setelah zikir, ya kan? Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah itu doa Nabi SAW memperpanjang doanya di situ. Artinya memang dari awal manasik itu sudah kita sampaikan, umroh sama mabitur ini secara praktiknya nanti khususnya di Safa Marwah itu lama, lelah, capek kita bilang. Karena kita berusaha berhenti selama tidak diusir sama askar. Haji, khalas, ro, makbul katanya. Nah kalau udah diusir, nggak boleh kita tidak mematuhinya. Malah di situ kita melakukan dosa atau pelanggaran kan gitu kan? Tidak taat kepada pemerintah situ kan gitu. Ya udah kalau misalkan diusir kita turun Bang. Selama tidak diusir, kita usahakan sebagai pembimbing memberhentikan jamaah dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat tentunya. Dan memang lelah Bang. Nah makanya ini perlu dari manasik itu kita pahamkan dan sadarkan jamaah tentang masalah ini supaya mereka ini rupanya yang dibilang Ustadz itu kemarin betul-betul capek ya karena memang lama Bang berdirinya. Betul. Apalagi naik kan gitu kan, ini aduh berdiri lagi lama, udah tadi naik berdiri lagi, jadi kaki itu memang diuji. Nah kita ingatkan jamaah berapa lelah kaki bapak atau kaki anak bapak ibu mencari uang ini. Masa kita nggak mau berlelah-lelahan ketika di Bukit Safa dan Bukit Marwah? Ini kan paling berapa menit lah Bang. Safa Marwah itu mungkin sekitar 30 atau 40 menit lah. Kurang lebih lah 1 jam lah kita bilang. 1 jam. Kita mencari uang untuk umroh itu berapa jam? Berjam-jam kan gitu ya. Kecuali mungkin penghulu Sultan ya kan Bang. Nah jadi selesai dari situ ya Bang. Detail-detailnya kita jelaskan semuanya, kita bimbing semuanya. Dan jika ada jamaah yang kita katakan lelah, kita kadang berhenti tuh Bang. Duduk di situ di pinggiran antara sofa ke Marwah di sudut dindingnya. Nah, itu biasanya kita berhenti kalau memang jamaah lelah, kalau memang jamaah butuh. Intinya jamaah lah. Nah, selesai keluar dari Bukit Marwah, kita arahkan jamaah untuk tahallul di luar Masjidil Haram. Jangan di situ. Kalaupun harus terpaksa di situ, kita arahkannya ke kamar mandi. Karena di kamar mandi tempat kotoran kan gitu, tempat memang sampah kan gitu kan. Nah, di situ pun ada tong sampah. Tapi kalau di Masjidil Haram atau di area atau di pelataran Masjidil Haram atau di pintu keluar Marwah, nah ini kan masih hitungan masjid kan gitu. Tidak layak untuk dikotori. Nah, jadi kita usahakan jamaah ini Bang melakukan ibadah itu ya bagaimana sempurna lah kita bilang. Walaupun memang kita bilang nggak mungkin tidak ada kurangnya, tapi ya kita usahakan jamaah ini melakukan ibadah umrah itu sempurna kita usahakan. Gitu Masya Allah. Setelah itu kembali ke hotel, ya kan? Ya karena udah tahallul, ya mungkin mandi, pakai minyak wangi, ganti baju, udah. Tapi biasanya kalau bapak-bapak nih Bang, biasanya nih ya, kalau udah habis tahallul tuh kita biasanya foto wisuda itu Bang ya. Dengan megang kepalanya ya kan. Nah, ini kan ya sebagai bentuk pendekatan sama jamaah saja gitu kan Bang ya. Jadi kita foto jamaah pegang kepala gitu ya kan. Wisuda ya kan.
Allahu a'lam. Dan biasa ustaz-ustaz di mabit juga menganjurkan gundul Ustaz ya. Ya benar Bang. Dan kita pun sebagai pembimbing berusaha untuk mencontohkan itu. Dan jangan khawatir lah kegantengan kita hilang ya kan. Insya Allah tambah ganteng lah gitu ya kan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jadi Ustaz, dari cerita Ustaz tadi selama prosesi umroh, Masya Allah Ustaz ya, mabit tour terutama pembimbing saat umroh tadi itu dan tim yang ada di sana, bagaimana caranya jamaah ini bisa maksimal Iya. bisa memaksimalkan ibadahnya gitu Ustaz Harus. ya. Enggak sekedar cuma seremoni doang ya Ustaz Oh ya. iya, Udah enggak. kemari ini cuma dikasih tahu ini Iya. ini, tapi nilai-nilainya bagaimana memaksimalkan Iya. di tempat-tempat itu Iya. diinformasikan ya Ustaz. Iya, makanya kita informasikan ke jamaah untuk buat target itu Bang. Ya, jadi kita agak ribut sebenarnya kalau tim ataupun pembimbing itu agak ribut di grup. Ya, maksudnya suka ngirim-ngirim apalah gitu kan, pesan chat gitu kan. Jadi kita ingatkan supaya tidak hambar, ngambang dan bingung mau ngapain. Ya. Kita kasih tahu target apa yang harus diselesaikan di tanah haram itu. Seperti target ya selesai 30 juz. Bukan menghafal ya kan. Wah, keren kali dia bisa menghafal 30 juz. 12 hari. Jadi baca 30 juz ini kan insya Allah nggak bingung dia. Aku mau ngapain ya begitu. Kemudian puasa, ya kan, puasa sunnah di situ. Kemudian menghadiri majelis ilmu, sholat 5 waktu terus di masjid, kan kemudian sedekah-sedekah sunnah, ya kan, kita sampaikan juga di situ, ya. Dan hal-hal lainnya lah yang kita katakan bisa menjadi ya kemaksimalan ya ibadah di tanah haram atau di Masjidil Haram. Itu. Masya Allah. Kemudian Ustaz, setelah wisudah nih, Iya, ya Masya kan, Allah. jamaah kan kembali ke hotel. Iya, Kemudian pastinya bersih-bersih, istirahat lah. iya. Hari itu ada agenda lagi atau jamaah dihimbau untuk apa saat hari pertama itu? Iya, Masya Allah. Dan di sini juga ya tim itu berusaha untuk melihat kondisi jamaah Bang. Oke. Intinya kita tidak memaksakan agenda kita, Oke. gitu. Tapi kita tetap menyediakan agenda kita. Ya, contohnya misalkan kalau selesainya pagi hari, sore atau malamnya kita berusaha kumpulkan jamaah untuk ramah tamah atau kultum. Kuliah terserah antum. Kuliah 7 menit. Singkat aja Bang. Singkat aja kajian supaya ada temu dan ramah tamah saja. Nah, artinya kita tetap berusaha mengumpulkan jamaah tiap hari itu Bang. Walaupun misalkan ada yang tidak hadir, itu tidak ada masalah bagi kita. Yang penting kita tetap kasih wadah jamaah itu kumpul. Kita kasih mereka agenda yang membuat ada kegiatan lah, tidak kosong begitu. Nah, kemudian biasanya di esok harinya tuh biasanya ada ziarah. Nah, ini Mabitur ini berusaha untuk memberikan 3 ziarah Bang. 3 ziarah tuh di Mekah. Pertama itu ziarah kota Mekah. Ya kita ke ke Jabal Sur Bang ya, tempat Nabi SAW bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy ya Bang ya. Kemudian kita ke Jabal Arafah ya kan, kita ke Arafah. Nah, di situ jamaah turun Bang. Sebenarnya di Jabal Sur di kaki gunungnya juga turun, cuma sekedar foto saja gitu. Tapi kalau di Jabal Arafah ya, di Bukit Arafah itu turun dan mendekati. Nah, kita ingatkan di situ pada jamaah bahwa tidak boleh namanya tawasul, tabarruk, tidak ada. Kepercayaan-kepercayaan kita tulis nama di batu-batunya nanti bisa menjodohkan kita dengan seseorang, itu enggak ada kita sampaikan. Kita ke sana hanya napak tilas sekedar saja sejarah. Nah, karena keutamaannya itu hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah, Bang. Haji ya, Ustaz? Haji aja pas hari Arafah. Kalau di lain itu enggak ada keutamaannya kan gitu kan. Bukan jadi tempat mustajab dia di luar 9 Dzulhijjah. Nah, di situ kita memang turunkan jamaah, kita dokumentasikan jamaah, ya kan? Nah, kemudian setelah itu jamaah kita arahkan ke bus, ya, kemudian kita ambil mikot bagi mereka yang ingin umroh kedua, Bang, atau umroh badal. Mikot Ji'rana atau Tan'im tuh. Nah, kemudian selesai itu nanti jamaah itu melewati melewati seperti masyair seperti Muzdalifah, seperti Mina, Jamarot gitu kan Bang. Di proses city tour Mekah ini kan gitu kan. Nah, selesai jamaah ngambil
ngambil mikot itu kita pandu juga. Tetapi memang kita bilang sama jamaah bahwasannya umroh kedua ini adalah umroh mandiri. Supaya jamaah bisa lebih lenggang berdua sama istrinya, sama keluarganya, misalkan sama anaknya, kan begitu kan. Jadi umroh mandiri Bang, bukan maksudnya tidak memberikan pelayanan, tapi jika ada jamaah yang butuh ditemenin, kita temenin. Tapi kita sarankan adalah jamaah itu masing-masing supaya mereka terserah bagaimana umroh yang ingin mereka lakukan, dalam arti ya istirahatnya, santainya, supaya tidak menunggu orang lain. Itu kita kasih tahu bahwasanya umroh yang kedua ini adalah umroh mandiri. Jadi jamaah tidak diburu-buru ya Ustaz? Tidak diburu-buru, tidak harus menunggu orang segala macam gitu Bang, Masya Allah. Nah setelah itu jamaah break ya Bang ya. Mungkin ada yang tidak umroh kedua, break. Biasanya di hari itu tidak ada kegiatan kajian Bang, karena jamaah sibuk umroh kedua. Nah, kemudian besok harinya kita adakan city tour ke Museum Wahyu. Masya Allah, ini yang luar biasa ini Bang ya. Nah, di sini ya jamaah akan diberikan wawasan keilmuan tentang turunnya wahyu kepada para nabi. Masya Allah ya. Kemudian ya kita sempatkan juga jamaah berbelanja di situ, ya kan. Dan kita sempatkan jamaah yang mau umroh atau badal umroh lagi, kita fasilitasi Bang. Jadi selesai dari musim wahyu, kita ambil mikot yang terdekat, Tanim. Yang mau silakan, yang tidak ya tidak mengapa. Nah ini fasilitas mabit juga. Gitu. Jadi jamaah nggak perlu lagi mengeluarkan ongkos untuk umroh berkali-kali lah kita bilang ya, untuk badal berkali-kali, nggak perlu. Jamaah mabit fasilitasi. Kalaupun mau seandainya dia umroh lagi, mau badal umroh lagi, ongkosnya nggak difasilitasi, tapi kita temenin gitu. Yang keempat berarti? Yang keempat, yang kelima, yang terserah dia misalkan gitu kan. Selagi masih ada waktu ya. Nah, kita temenin, tapi ongkosnya masing-masing. Ya kan, BMM ya kan, bayar masing-masing. Nah, selesai dari musim wahyu ya Bang ya. Bisa dibilang H-1, H-2 sebelum ke Madinah. Ya. Di malam harinya itu ada yang namanya city tour lagi. Oh, mana tuh Ustaz? Khusus ke Kak Kia. Iya. Belanja Ustaz. Belanja. Jadi memang edukasi kita ke jamaah bahwa Mabitur akan menyediakan waktu khusus untuk Bapak Ibu belanja. Khusus. Maka mohon selama Bapak Ibu berada di Tanah Haram, kita bilang dekat dengan Masjidil Haram, fokuslah ibadah. Belanja-belanja yang ada di sekitar hotel itu semuanya ada nanti di satu tempat, di satu waktu. Iya Bang, semuanya ada insya Allah, semuanya ada. Nah gitu kan, apalagi Mabiton memfasilitasi pesanan kurma. Dan ini fasilitas juga kepada jamaah mabit. Jadi mereka nanti terima di bandara di Indonesia, nggak perlu berat-berat tenteng-tenteng, masya Allah. Kan begitu. Nah, apa yang tidak ada mungkin di di Mabit Store ya kan Bang? Nah, insya Allah ya silahkan dibeli mungkin di Kak Kia. Jadi memang ada waktu khusus. Artinya kita motivasi jamaah ini untuk terus beribadah, belanja. Ada waktu khususnya. Makanya kata Ustaz Arifil Wahri, umroh itu ya yang berat bukan ibadahnya tapi belanjanya gitu ya. Jadi ini kita ingatkan jamaah, sabar, tenang. Kita pokoknya masya Allah kita akan kasih fasilitas jamaah itu belanja di waktu khusus, di tempat khusus supaya fokus ibadah. Nah masya Allah. Setelah itu baru jamaah persiapan ke Madinah Bang ya. Persiapan ke Madinah. Nah ada satu momen di mana jamaah request minta ke Taif. Request minta ke Taif. Nah, kita nggak buat di flyer tuh, nggak buat di iklan, nggak buat. Kenapa? Karena ini butuh biaya dan kita ya by request saja. Apakah tim itu mensupport? Iya, kita support. Jamaah kita fasilitasi, kita carikan busnya, bahkan kita temenin, kita jadi tour guide-nya. Dan itu mohon maaf ya, itu sudah include dari mabit bahasanya untuk jasanya. Artinya kita nggak ngambil lagi dari jamaah itu. Enggak Bang. Kita nggak ngutip, maksudnya uang jasa, bukan? Ya, enggak. Tapi ya uang transport, ya uang transport, makan mereka, snack mereka. Nah itu kita hitung. Tapi kalau untuk berapa nih jasa kita yang bawa jamaah ke Taif, itu nggak ada Bang. Ya ketika kita mengatur itu nggak ada. Itu yang ada adalah transportasi, konsumsi, ya kan Bang ya. Kemudian traveling.
kereta gantung. Biaya pembimbing nggak ada. Dan itu sifatnya by request ya, Ustaz? By Jadi request. tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan dan kita nggak buat di player juga. Ya, ya. Ada sih tadi yang kita paket plus Ada, benar. Ustadz Nurdiansa nanti di bulan Benar, November. Masya Allah. Tapi memang pada umumnya Pada umumnya itu by request. by request, betul. Jadi jarang kita buat paket by Taif, itu jarang ya kan. Kalaupun misalkan kita buat itu memang sebagai bentuk bisa dibilang subsidi lah, hadiah dari Mabit. Kan begitu kan, hadiah dari Mabit kepada para jamaah, karena memang ke Taif ini butuh biaya yang cukup kan Bang ya. Nah, kemudian request jamaah juga yang ya selama dia tidak keluar dari urusan syariat, seperti ke Jabal Khondama. Ini ada jamaah yang minta request ke sana, ya udah kita fasilitasi, kita temenin. Tapi ya ongkosnya sendiri ya kan gitu ya. Nah, Masya Allah. Kemudian di H-1 kita bilang itu jamaah kita himbau, kita kumpulkan ya untuk mempersiapkan bagasi mereka, koper-koper mereka diletakkan di depan kamar ya, mungkin jam 8 pagi di hari H mau berangkat ya kan. Di situ insya Allah jamaah cukup meletakkan kopernya di depan kamar saja Bang. Nanti sudah ada petugas yang mengangkut itu ke lobi hotel dan ke dalam dalam bus. Bahkan pretelan sekalipun. Kalau jamaah pengen bawa badan doang, ya udah letak aja depan kamar. Selama itu bukan barang yang kita bilang yang inilah gitu, yang sangat berharga kan gitu. Iya. Jadi jamaah ini benar-benar kita fasilitasi dengan kita bilang memudahkan jamaah. Kemudian jamaah ya kita berangkat setelah zuhur atau setelah makan jam-jam 2 ya, jam-jam 2 siang biasanya ke Madinah. Nah, sesampai di Madinah kita bilang 20 atau 30 menit sebelum sampai hotel itu kita bangunkan jamaah. Biasanya tidur tuh Bang jamaah. Ya kita bangun jamaah, kita sampaikan pembuka introduction tentang kota Madinah, tentang keutamaannya, tentang apa saja sih sejarah-sejarah yang ada di kota Madinah gitu, Masya Allah. Biasanya dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah berapa jam? Sekitar 5-7 jam Bang. Lewat naik bus ya? Naik bus, dan kita biasanya berhenti di rest area tuh Bang. Supaya mungkin ada jamaah yang mau buang hajatnya atau mungkin pengen gerak-gerakkan badannya ya kan. Dan di situ juga ada restorannya kan, nasi biryani, bahkan ada beberapa rest area yang ada baksonya kan itu kan, mie ayamnya, Masya Allah. Masya Allah. Ini tadi agak terlewat Ustaz. Jadi setiap antara satu hari dengan hari berikutnya itu biasa di malam hari tim menginformasikan agenda untuk besok ya Ustaz ya? Ya benar Bang. Jadi di grup itu selalu aktif. Kita sebagai tim itu selalu aktif untuk menginformasikan kepada jamaah terkait agenda-agenda kita di besok hari begitu. Bahkan kadang kita melis itu Bang. Agenda hari ini, besok hari, kemudian lusa itu kadang kita informasikan. Dan kita sampaikan itu di kesempatan-kesempatan jamaah berkumpul. Seperti di bus begitu, itu kita sampaikan list kegiatan-kegiatan yang mungkin akan kita lakukan gitu Bang, Masya Allah. Dan di setiap perjalanan city tour tadi selalu diselingi dengan edukasi selalu ya di dalam bus ya Ustaz? Iya, itu bahkan kita bisa mulai 5 menit kajian ceramah begitu Bang, nasihat. Kemudian nanti kita sampai di beberapa titik sejarah kita sampaikan, misalkan di Muzdalifah begini begitu misalkan. Itu kita nggak diam lah. Ya kita diam ketika memang udah nggak ada lagi apa-apa. Nah barulah diam kan. Kadang kan jamaah butuh istirahat juga. Betul, butuh tidur gitu ya. Kadang ustadznya di depan ceramah tidur ya kan. Kelelahan jamaahnya, Masya Allah. Dan biasa jamaah itu waktu city tour atau perjalanan dari Mekah ke Madinah dapat snack lagi ya? Oh dapat snack, Masya Allah. Dapat snack roti 7 days ya kan, sama air mineral, Masya Allah. Ada kadang jus juga ya? Ada jus-jusnya juga, Masya Allah. Ada bon-bonnya juga kadangnya kan, permennya kan, Masya Allah. Singkat cerita sampailah di Madinah. Iya. Sampai di Madinah biasa apakah sama polanya seperti yang di Mekah tadi? Iya. Atau ada yang lain Ustaz? Mirip. Jadi jamaah kita arahkan ke restoran, ya kan. Kita bagi-bagi kunci dulu, kunci kamar. Sama mirip juga jamaah hanya sekedar bersuci saja, ya kan. Kemudian kita minta jamaah kumpul di lobi, kita sholat maghrib isya di jamak, jamak takhir biasanya itu Bang, kosor kita buat. Udah larut malam biasanya. Larut malam biasanya jam-jam 10 gitu kan. Nah
Di situ juga kita kasih pengenalan kepada jamaah. Hmm. Kasih pengenalan kan. Ini Bu, hotelnya arahnya begini, pintu ini. Ya. Pintu dua berapa gitu kan. 226 atau berapa gitu kan, 326 atau berapa begitu ya. Nah, selesai itu nanti kita biasanya ada informasi Bang kepada jamaah. Oke. Ya. Mengenai waktu sholat, mengenai waktu restoran, ya sarapan, siang, malamnya, wifi, kita informasikan, nama hotel kita ingatkan lagi kepada jamaah, begitu. Kemudian kita ingatkan name tag jangan sampai ketinggalan, begitu kan. Kemudian kalau misalkan yang tidak punya handphone atau yang orang tua atau apa segala macam, jangan pergi sendirian. Nah, pokoknya ada informasi di situ yang kita sampaikan. Nah, kemudian setelah itu kita balik ke hotel, jamaah pun istirahat. Nah, esok harinya biasa itu jamaah ada yang jadwal raudhah Bang. Biasanya ibu-ibu pagi, bapak-bapak siang. Nah, terkait informasi raudhah ini masih kita usahakan jamaah itu difasilitasi oleh muasasah yang menaungi travel Mabitur. Namun tetap kita edukasi jamaah untuk membookingnya melalui aplikasi Nusuk, dan itu kita edukasi sejak manasik Bang. Untuk mendownload aplikasi Nusuk sama loginnya. Nah, dan untuk aksesnya itu hanya bisa ketika kita di Madinah. Di sini nggak bisa kita akses dia untuk memilih tanggal-tanggalnya. Pas di sana kita. Itu kita edukasi terus sampai jamaah kita pastikan dapat itu bookingan hari apa, jam berapa. Nggak kita lepas. Kemudian next time-nya biasanya itu sore hari Bang, biasanya sore hari ya, kita lihat cuaca lah. Sore hari atau pagi setelah subuh kita city tour dalam keliling Masjid Nabawi. Kita jelajahi seperti Saqifah Bani Sa'idah, kita jelajahi seperti Masjid Gomama, kita jelajahi seperti kita katakan Baki, makam Baki. Kemudian banyak yang jamaah yang nggak tahu ada di sudut dekat pintu romantis itu kata orang. Masjid masjid Imam Bukhari, banyak yang nggak tahu itu. Tapi kita sekedar kasih tahu saja jamaah dari jauh. Kemudian kita edukasi ini juga banyak yang nggak edukasi jamaah Bang. Pintu utama Masjid Nabawi, banyak yang nggak tahu itu. Banyak yang nggak mengedukasi. Pintu utama Malik Fahad. Nah, situ kita jelaskan sejarah sedikit tentang Saudi, sejarah sedikit biografi Malik Fahad, dan tempat-tempat yang luar biasa yang ada di mana? Di pintu Malik Fahad itu, food court itu, yang viral-viral tuh. Itu kita kasih tahu sebagai bentuk edukasi kepada jamaah. Gitu Bang, Masya Allah. Kemudian di sela-sela waktu itu juga ada kajian sore harinya atau malam harinya atau pagi harinya pun kita ada edukasi berkaitan dengan kajian-kajian keilmuan. Kemudian juga di pintu 19 ada Ustaz Ariful Bahri Bang, kajian berbahasa Indonesia. Nah, itu kita motivasi bapak-bapak saja, ibu-ibu nggak bisa akses. Nah, kemudian terkadang juga jika memang ada kesempatan kita bawa jamaah ke rooftopnya Masjid Nabawi. Ada perpustakaan di situ kan, rooftopnya Masjid Nabawi. Dan kita juga tentukan jadwal, biasanya kita buat di subuh hari Bang, karena itu yang paling baik, nggak terlalu panas, kan gitu kan. Untuk jamaah laki-laki kita ajak ke dalam makam Baki Al-Gharqad. Ya, kita sampaikan tentang keutamaannya dan kita ajak jamaah, kita kasih edukasi jamaah untuk melihat bagaimana proses dikuburkannya seorang di dalam perkuburan Baki itu, Masya Allah. Nah, kemudian sebagaimana di Mekah, City Tour Mekah Bang, City Tour Madinah. Ya, itu yang biasanya adalah kita kita katakan ke Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Kemudian kita ke Jabal Uhud, ya, kemudian kita ke yang namanya kebun kurma, ya kan Bang ya. Nah, setelah itu tentatif juga ada kegiatan ziarah seperti Museum As-Sofia. Museum As-Sofia. Tentatif juga pernah juga jamaah ke Badar Bang. Badar kan? Masya Allah, tempat perang Badar itu. Itu kadang juga kita kasih kasih kesempatan bagi jamaah yang mau ke sana, yang request. Nah, jadi kegiatan padat Bang, Masya Allah, di Madinah itu kegiatan apa? Kegiatan padat. Kemudian setelah itu persiapan kepulangan Bang. Ya, sebagaimana di Mekah kita informasikan, kita kumpulkan jamaah, kita edukasi berkaitan dengan bagasi, berkaitan dengan kesiapan, apa yang kita katakan tidak boleh dibawa di dalam koper seperti air zam-zam misalkan. Nah, itu kita edukasi semuanya. Ya, sampai masalah berat timbangan dari koper tersebut. Nah, dia hari hanya
Ya kita minta jamaah untuk kumpulkan koper di depan kamarnya saja. Kemudian diatur sama tim ya, dan jamaah standby biasanya ya makan siang. Setelah makan siang ya sholat zuhur itu kumpul di lobi, naik ke bus ke bandara. Di situ kita tetap kasih edukasi, kita kasih kajian ya Bang ya. Kita ingatkan jamaah untuk menjaga barang bawaannya segala macam, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian masuk pesawat, pulang. Bisa via Jeddah atau via Madinah. Masya Allah. Jadi sampai ke pulangan pun koper ada yang handling lagi ya? Koper ada yang handling. Bahkan nanti pun sampai di Kuala Namu pun tim itu udah siap. Nah memang agak uniknya memang di Bandara Kuala Namu ini tim gak boleh masuk ke dalam bagasi. Jadi memang kita harapkan ya bapak-bapak yang kuat saja itu untuk ta'awun lah, tolong menolong untuk kita kumpulkan koper di beberapa troli. Nah, tapi di pintu keluar tim sudah ada menyambut di situ. Jadi insya Allah jamaah cuma ngantar ke tim yang di pintu keluarnya saja. Nah insya Allah tim yang dorong ke tempat ruang tunggu kita. Di ruang tunggu sudah standby tim dengan Masya Allah, dengan nasi kotaknya Masya Allah. Nah di situ jamaah diedukasi berkaitan dengan pengalaman-pengalaman ya. Berkaitan dengan pengalaman, kemudian permintaan maafan kita, terima kasih kita kepada jamaah ya, baik dari pembimbing ataupun dari manajemen ya. Masya Allah, pokoknya ketika sampai itu jamaah benar-benar disambut dengan sangat baik. Masya Allah, barakallahu fikum Bang. Inilah kiranya perjalanan jamaah umroh Mabitur ya. Tentunya bisa jadi ada yang kita tersampaikan ya, dikarenakan ya namanya mungkin lupa mungkin ya. Dan keterbatasan waktu juga. Keterbatasan waktu juga, Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Jadi biasanya kita 12 hari ya Ustaz ya? Iya, 12 hari. 12 hari. Sama perjalanan. Sama perjalanan pergi dan pulang. Iya. Itulah tadi yang dirangkum secara singkat. Secara singkat itu ya. 12 hari disingkat dalam berapa jam ini? Dan semoga tergambarkan ya. Tergambarkan insya Allah. Tergambarkan sama para penonton jamaah atau calon jamaah Mabitur. Iya, jika ada sesuatu yang mungkin belum kami tersampaikan ya, bisa komen di YouTube ini, Instagram. Bisa komen di bawah. Bisa komen di bawah gitu. Iya. Kayak mana? Mengenai mungkin tadi belum dibahas mengenai kalau ada yang sakit bagaimana? Iya benar. Kalau ada yang tersasar bagaimana? Iya. Gitu, kalau misalkan cateringnya udah tutup gimana? Banyak yang detailnya. Kalau kita sampaikan lama juga ya kan. Oh iya, dan catering tadi, perihal catering kita makanannya makan Indonesia ya. Makanan Indonesia, pelayanan di restorannya Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Nah ini Ustaz, nanti kita sambung lagi nih Ustaz. Iya insya Allah. Part 2. Ada istilah namanya wisata religi. Wisata religi ya, Masya Allah. Wisata religi. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam mengenai ini? Iya. Dan ada juga istilah umroh plus. Umroh plus. Umroh plus apakah? Plus Turki, Mesir, atau bahkan Anda juga yang namanya sekarang nih umroh plus nonton bola. Iya, Al-Nassr ya. Di Riyadh. Al-Nassr. Oh itu Ronaldo ya, Ustaz? Iya, Ronaldo. Atau sekarang ini lagi ada nih nonton timnas tadi. Timnas ya. Gimana kelanjutannya nanti kita akan bahas setelah Insya Allah ini. kita bahas part 2 nih ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Nanti akan kita lanjut lagi Ustaz. Insya Allah. Tetap stay tune di part 2-nya. Part 2, podcast Mabit Media. Masya Allah. Kita tutup dulu Ustaz. Iya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.